Akankah layanan kepegawaian ASN bisa jadi lebih mudah? Kita bahas itu bersama Katina, analis kepegawaian alih muda dari Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Katin, ini nih, kan kita belakangan ini bukan suka ya, lagi kayak gencar-gencarnya nih ngomongin soal penyederhanaan layanan. Dari 5 hari kerja, jadi 2 hari kerja gitu kan. Tapi apakah ini baru belakangan ini? Atau emang sebenarnya ini udah ditargetin BKN dari sebelum-sebelumnya, hanya mungkin realisasinya mulai berjalan sekarang? Nah, apa sih yang udah kita lakukan selama ini yang udah kita lakukan untuk penyederhanaannya itu? Kita sebenarnya ada layanan-layanan kepegawaian yang udah kita pangkas. Yang saat ini itu ada 3 layanan kepegawaian yang sudah kita pangkas, yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pindah instansi atau mutasi, dan layanan pensiun. Nah gitu. Apa sih yang dipangkas? Yang dipangkas itu adalah tahapan kerjanya. Misalnya sebelumnya itu 8 sampai 14 tahapan, sekarang menjadi 2 tahap saja. Sedangkan untuk pengerjaannya dari 7 hari kerja itu menjadi 2 hari kerja saja, seperti itu. Jadi diharapkan kita itu dengan pemangkasan tahapan dan proses kerja itu bisa lebih cepat pelayanannya. Tentu saja ini juga tidak terlepas dari CSN itu. CSN itu mendukung untuk mempercepat pelayanan ya. Oke Kak, mungkin dari yang tadi udah singkat itu, mungkin ini pertanyaan mendasar juga ya kali ya. Emang dari apa yang mungkin disampaikan keluh kesah, komentar, mungkin ya terserah, mungkin apa kayak keluh kesahnya netizen, sobat BKS setiap kita menyampaikan tentang layanan kita gitu. Memangnya ya nih kayak layanan kita ini selama ini serumit itu nggak sih? Kayak kesannya itu dengerin kata layanan kepegawaian itu lama, berbelit-belit gitu prosesnya, bisa mungkin tahunan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang rumit, mungkin karena tahapan yang 8 sampai 14 tahapan tadi itu. Nah, itu makanya kita cut off jadi tinggal 2 tahapan gitu kan. Kalau dulu itu kita bisa melihat instansi datang berbondong-bondong ke BKN untuk ngusulin kenaikan pangkat, ya kan, ngusulin pensiun, bawa-bawa berkas gitu kan. Sampai kalau misalnya bisa main ke direktorat yang kenaikan pangkat atau direktur pensiun itu berkas menumpuk gitu kan. Nah, karena dulu masih ada beberapa unit kerja kayak administrasi, jadi diterima dulu di administrasi, baru diserahkan ke teknis seperti itu. Yang bikin lama ini sebenarnya sebelum kita ngomongin kita bakal mau lakukan penyederhanaan ya kita gitu, kayak yang bikin lama itu apa sih? Misalnya kayak apakah dari sisi proses bisnisnya, apakah karena instansi harus datang ke BKN dulu bawa seberkasnya pabrik baru bisa diproses? Ya, jadi awalnya itu kan memang karena proses bisnis kita yang terlalu panjang. Makanya itu muncullah kan reformasi birokrasi itu untuk memangkas prosedur itu gitu, menjadi 2 tahapan. Jadi sekarang itu kita itu tidak perlu lagi instansi ngirim berkas fisik lagi karena kita sudah didukung dengan sarana prasarana sistem informasi ASN itu tadi gitu kan, SSN. Nah, sebelumnya itu kan kita pakai SAPK tuh. Sebelum kita pakai SAPK itu kan sebenarnya udah mendukung juga sih SAPK itu kan, karena dia tuh udah 10 tahun lebih lah itu ya, SAPK tuh membantu kita dalam pelayanan kepegawaian. Nah, datanglah COVID kan, COVID. Nah, gimana caranya ya kita masih bisa melayani masyarakat, maksudnya urusan layanan kepegawaian itu masih bisa berjalan. Nah, makanya kita munculkan itu Doku Digital tadi itu loh. Doku Digital itu kan sebagai pengganti dari berkas fisik. Di rumah kita masih bisa kerja ya kan dengan aplikasi Doku Digital untuk pengganti berkas, lalu SAPK untuk database kepegawaiannya, dan DS, aplikasi DS untuk tanda tangan pimpinan gitu kan. Nah, kesini-sininya kan dirasa mungkin kurang efektif tuh 3 aplikasi, banyak aplikasi. Jadi kalau misalnya ada usulan harus cek dulu di sini, lalu proses di sini, lalu ditandatangani. Maka itu adalah muncullah TCSN gitu kan sebagai jawaban dari pengganti ketiga aplikasi itu. Nah, dari situ sebenarnya itu udah mulai udah bisa dirasakan loh oleh instansi seperti itu. Makanya sekarang layanan itu bisa lebih cepat. Artinya instansi pun memiliki sistem kepegawaiannya sendiri. Maksudnya gini loh,
kayak setiap instansi itu kayak punya dua sistem, di mana satu sistemnya punyanya BKN, SAPK, kemudian dia punya sistemnya sendiri gitu. Dan kemudian kalau proses usul kepegawaian lewat SAPK, yang kalau nggak salah berbasis web ya, yang dulu ya. Iya. Nah, yang kan sudah ada ya berbasis web dengan SAPK gitu. Nah, kemudian yang bikin lama gitu, yang bikin lama dengan padahal ini web ini udah bisa dipakai loh, atau mungkin instansi yang nggak pakai semua SAPK kita. Jadi sebenarnya yang bikin lama itu selain dari sistem yang tadi itu, ya, kelengkapan berkas juga berpengaruh gitu. Jadi misalnya instansi database-nya, misalnya yang bersangkutan mau diusulkan kenaikan pangkatnya, tapi ternyata di database kepegawaiannya tuh datanya tuh berantakan gitu, bahkan nggak update. Misalnya nih salah satu contoh, dia punya gelar yang lebih tinggi, dia punya S2 misalnya, tapi di SAPK dulu, di SAPK yang dulu itu nggak ada. Nah, pada saat dia diusulkan naik pangkat, itu nggak ada tuh pendidikan yang lebih tinggi tadi, ya kan? Nanti baru si yang bersangkutan protes, kok saya nggak ada S2-nya misalnya seperti itu. Nah, itu kan balik lagi, itu kan bikin lama kan, balik lagi perbaikan lagi, dia harus mengusulkan pencantuman gelar dulu gitu kan, karena memang si PNS-nya itu memang kemungkinan dia tidak melapor misalnya ke Biro SDM-nya seperti itu. Atau ada kemungkinan gini nggak? Kan tadi kan si instansi punya simpak sendiri lah katakan, kemudian SAPK sendiri. Mungkin si instansi ya, katakanlah analoginya begitu ya, instansi mungkin ngupdate-nya lewat si simpaknya masing-masing, sedangkan di SAPK kita ya memang ya mungkin antara di update atau tidak lah, misalnya katakanlah case-nya mungkin dia hanya mengupdate di simpaknya, artinya ketika dia mengusulin ada dokasi dari SAPK kita ya, dan kita ngelihat ngevalidasi mana nih yang mungkin yang berkaitan sama kayak tadi tuh gelar terakhirnya gitu kan. Nah, berarti kan selama ini kalau misalnya dari yang dijelaskan Kak Tina sesingkat itu kan kayak lebih kurang oke, dengan dua sistem tadi, kemudian si instansi punya simpak, SAPK kita yang bikin lama itu ya gara-gara SAPK kita tuh nggak diupdate kan sama instansi, salah satunya mungkin ini tanpa apa istilahnya, tanpa memojokkan salah satu pihak ya, tapi kayak lebih kurang memang itulah case yang selama ini yang ada ya. Itu kira-kira gitu nggak sih? Ya, mungkin ya itu salah satunya juga ya. Karena kan berhasil atau tidaknya layanan kepegawaian, cepat atau tidaknya layanan kepegawaian itu tergantung dari baiknya data yang ada gitu. Kalau datanya lengkap, baik, maka apapun usulan kepegawaian yang dikirim ke BKN untuk diproses, itu pasti akan keluarnya cepat juga gitu. Tapi selama dokumen PNS itu tidak lengkap gitu kan, itu pasti juga akan berpengaruh pada tadi itu, oh ternyata kurang ini, kami kembalikan lagi ke instansi, nanti instansi minta ke PNS-nya mana ini, nanti jadi bolak-balik gitu. Itu yang bikin lama. Selama datanya benar dan baik, itu pasti akan cepat prosesnya gitu. Sampai sekarang juga gitu. Nah, sekarang kan kita udah pakai si ASN nih untuk proses kenaikan pangkat, pensiun dan pindah instansi. Nah, untuk kenaikan pangkat aja sebenarnya kita tuh udah melakukan peremajaan data dulu. Jadi si instansi itu harus melakukan peremajaan data dulu di SIASN. Karena data yang diimpor dari SAPK itu kan diimpor kan dari SAPK ke SIASN, itu kan banyak diskrepensi lah gitu, ada yang nggak sesuai atau belum update. Nah itu makanya untuk PNS yang akan diusulkan KP itu harus melakukan peremajaan data dulu di SIASN. Yang melakukan itu pengelola kepegawaian, dan sebelum itu juga ada yang namanya kan PDM kemarin itu kan, pemutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh PNS-nya itu sendiri. Ya, kita minta ASN melakukan PDM. Iya, PDM itu kan untuk dia juga kebutuhan yang bersangkutan juga, karena pada saat nanti dia mau ngusulin KP, ngusulin pensiun atau pindah instansi, datanya tuh update gitu, real. Makanya kan kemarin PDM dimundurin lagi, dikasih dikasih waktu itu karena memang banyak yang belum paham juga mungkin ya, atau masih belum sempat mungkin memutakhirkan data sendiri. Jadinya sekarang kan udah ditutup sih, tapi kan udah kayaknya sebagian besar udah melakukan PDM. Tadi dengan SIASN itu kan akhirnya simpak-simpak instansi ini itu terintegrasi ke kita atau gimana nih? Atau memang simpaknya nggak usah ada nih, SIASN aja dipakai sama instansi? Mungkin ini kan orang awam mungkin kebanyakan kurang paham ya dengan SIASN ini, cara kerjanya kayak gimana?
antara BKN dengan instansi? Apakah SCSN ini berbagi pakai dengan semua instansi atau menghilangkan simpak-simpak instansi yang selama ini? Jadi SCSN itu kan sebenarnya datanya database kepegawaian secara nasional yang dimiliki oleh BKN. Ya kan, jadi apa ya, keistimewaan BKN ya di sini sebenarnya, karena dia yang memiliki seluruh data ASN yang ada di Indonesia inilah istilahnya gitu kan. Nah, kalau kalau instansi yang memiliki database sendiri, silahkan mereka punya simpek masing-masing, seperti Kominfo gitu kan, atau PUPR, mereka tuh punya simpek masing-masing, tapi itu tuh untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Untuk mungkin ya kalau instansi mungkin untuk bisa melihat itu ya apa PNS mana sih yang bisa dipromosikan seperti itu, atau dia pindah berapa lama sih. Nah, itu mereka boleh punya apa sistem masing-masing gitu. Ya, profil ASN di instansinya mereka gitu, yang tidak berhubungan dengan kepegawaian. Tapi di SCSN sendiri memang harus terupdate terus secara menerus. Makanya nanti kalau nggak salah itu PDM itu akan dilakukan secara terus menerus gitu. Dan dibuka gitu. Kalau sekarang kan ditutup nih, lagi ditutup. Nanti itu akan arahnya dibuka terus PDM, karena yang bersangkutan harus memiliki rasa kesadaran untuk memutakhirkan data dirinya sendiri gitu. Oke, balik lagi soal layanan kepegawaian kita ya. Itu sebenarnya Kak, layanan kepegawaian kayak kenaikan pangkat, pindah instansi, sampai pensi, ini kan 3 item yang mungkin ibaratnya digencat abis nih sama BKN supaya sesederhana mungkin ya. Ini sebenarnya butuh berapa lama Kak prosesnya? Kalau saya mau KP, kalau saya mau pindah instansi, kalau saya mau pensiun, ini butuh berapa lama sebenarnya prosesnya dengan skema yang sekarang nih? Proses bisnis yang dipangkas itu untuk kenaikan pangkat itu 2 hari kerja. Lalu untuk pensiun itu 1 hari kerja, dan pindah instansi itu maksimal 2 hari kerja. Walaupun sebenarnya kenyataannya kenaikan pangkat itu udah banyak kok yang kurang dari 2 hari udah jadi gitu. Saya rasa juga sudah banyak instansi yang sudah merasakan ya manfaatnya. Kemarin itu juga saya juga udah ada bertanya gitu dengan salah satu instansi. Mereka udah senang juga terima, cepet banget nih, kita baru ngusulin hari ini masuk ke kita prakteknya, seperti itu. Jadi sudah ada apa ya, sudah kelihatan gitu hasilnya dari percepatan pelayanan kepegawaian. Itu kan klaim BKN 2 hari kerja selesai. Mungkin bisa kita lebih clearin ya, 2 hari kerja ini mungkin dari penetapan pertek kita ya, pertimbangan teknis. Mungkin banyak kita 2 hari kerja ini sampai ke tangan gue nggak nih, sampai ke tangan saya nih sebagai PNS. Atau butuh proses lagi sebenarnya dari 2 hari kerja, oke lah pertek jadi. Tapi kan mungkin apakah butuh proses lagi, jadi nggak kemudian 2 hari kerja saya usulin, 2 hari kerja kemudian saya terima nih SK-nya, nggak gitu kali ya. Maksudnya ada proses lagi kan, nggak langsung ke tangan PNS. Ya tentu saja ya, maksudnya klaim kita 2 hari itu adalah proses di BKN-nya aja. Karena kita kan tidak tahu kesulitan atau hambatan-hambatan dari instansi. Kita nggak tahu apakah pejabatnya yang belum ada atau lagi PLT gitu kan. Kita tidak bisa sampai ke sana gitu. Tapi kita menghimbau nih semua instansi baik pusat maupun daerah untuk segera, misalnya contohnya usulan kenaikan pangkat itu kan TMT 1 April 2023. Kita menghimbau instansi agar segera mencetak SK itu sebelum 1 April 2023 sehingga PNS yang bersangkutan itu bisa mendapatkan gaji baru di 1 April 2023 itu tadi. Tuh. Iya sih, jadi kayak gini sih Kak, kita nangkapnya ya mungkin ya mewakili dari sobat BKN ya. Oke lah gitu ya, 2 hari kerja selesai dari BKN ya, perteknya kelar gitu. Apakah tidak ada kemudian dari proses bisnis yang terbaru ini secara tidak langsung, bukan memaksa ya, mau tidak mau si prodis ini juga artinya di instansi sendiri penetapan SK pasca dari perteknya jadi itu tidak butuh waktu yang lama. Apakah kita nggak bikin juga misalnya oke ya dari pertek BKN kelar 2 hari, SK paling lama diterbitkan sekian hari. Ada nggak kira-kira probis yang secara tidak langsung memaksa juga si instansi, lu jangan lama-lama juga menetapinnya gitu. Nah itu dia. Kalau SK kan itu ada 3 ya. SK yang ditetapkan oleh instansi untuk 4B ke bawah, SK yang ditetapkan oleh BKN 4C ke atas, dan SK yang ditetapkan oleh Presiden untuk JF Utama dan JPT Utama, Madya dan Utama. Nah itu untuk instansi
kalau untuk SK yang kita keluarkan, SK BKN, kita memang ada probisnya 2 hari juga. Jadi 2 hari praktek, 2 hari SK. Tapi kalau untuk probis di instansi, yang seperti saya bilang tadi ya, di instansi kan kita nggak tahu nih kendalanya apa di sana. Kayak misalnya salah satu contoh kemarin dari Kemendikbud itu, ternyata kepala bironya lagi kosong gitu. Jadi adanya PLT. Sedangkan PLT kan tidak bisa menandatangani SK. Jadi harus naik ke sekjen. Ya, kalau ya, PLT ya. Jadi dia nggak bisa tanda tangan, jadi naik ke sekjennya. Nah, naik ke sekjen dia nggak bisa ngecek. Dan dia berkeberatan kalau dia nggak bisa ngecek, masa langsung ke sekjen katanya gitu kan. Nah itu mereka tuh masih belum masih belum mencetak SK-nya sampai sekarang seperti itu. Nah kita kendala-kendala yang seperti itu kita nggak bisa kita nggak bisa kita paksain, nggak bisa, ya itulah di luar dari kewenangan kita gitu kan, di luar dari kewenangan BKN juga. Jadi tapi kita selalu sounding, kita tuh punya PIC. Misalnya saya PIC saya Kemendikbud gitu. Nah saya tuh harus memantau mereka setelah praktek selesai, SK-nya udah keluar belum, terbit belum gitu. Jadi hanya sekedar ini sih himbauan sih. Tapi di SOP-nya nggak ada sih Kak? Maksudnya praktek jadi berapa hari kerja baru SK diterbitkan? Iya memang nggak ada karena kan memang instansi kan itu, tapi kan sebenarnya kita mintanya ke instansi tuh sebelum 1 April mereka udah menerima nih SK-nya seperti itu. Itu yang kita bikin deadline. Deadline-nya, iya. Oktober kalau nggak salah Agustus ya. Iya betul. Nah yang kayak gini nih Kak, sebenarnya bikin kenapa nggak langsung ke BKN aja sih misalnya? Gue kalau mau KP usulin aja deh ke BKN biar by system kan, ya udah biar nggak ngelewatin proses dari instansi lagi itu yang bikin lama misalnya gitu. Memungkinkan atau kalau mungkin ini kasih pencerahan kali ya, bukan bermaksud sebagai skincare pencerahan tapi kayak lebih edukasi ya. Kenapa sih nggak langsung ke BKN itu karena ada term condition sendiri ya, nggak semudah itu Ferguson buat langsungan ke BKN. Gimana Kak? Coba kasih pencerahan nih buat sobat BKN. Misalnya salah satu contohnya kenaikan pangkat lah. Kita tahu sendiri kan kenaikan pangkat itu tuh bukan hak. Jadi orang, aduh saya seharusnya naik pangkat nih, saya ke BKN ucuk-ucuk, saya mau ngusulin KP. Perlu diingat kenaikan pangkat tuh bukan hak, tetapi merupakan penghargaan terhadap kinerja PNS tersebut. Makanya ada SKP, makanya ada kinerja, makanya ada penilaian atasan ya kan sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi seperti itu. Maka yang berhak untuk mengusulkan adalah instansi tersebut karena instansi tersebut yang lebih mengetahui PNS-nya seperti itu. Kalau untuk usulan pensiun memang untuk percepatan pelayanan 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun itu udah otomatis akan diusulkan melalui si ASN. Jadi untuk BUP ya. Untuk usulan ya BUP. Untuk BUP itu 6 bulan tuh udah otomatis. Jadi itu yang mungkin jawaban dari para pensiunan ya kan. Selama ini kita sebelum si ASN lahir tuh kita masih bisa ngelihat banyak banget tamu-tamu kesini tuh yang udah sepuh-sepuh ya kan, mau ngurusin pensiunnya belum jadi udah berapa puluh tahun ada loh gitu, karena mereka belum terima SK pensiunnya ada seperti itu gitu kan. Tapi kan sekarang kita udah nggak pernah ya lihat lagi ya seperti itu karena memang pelayanan kepegawaian ini kita usahakan secepat mungkin. Berarti banyak yang jadi ya Kak sebelumnya itu atau hal ini juga yang jadi trigger? Ya mungkin jadi trigger juga karena kan ya kita lihat kan kadang mereka itu ya itu dia dulu mungkin berkas itu hilang karena kan masih fisik kan. Dulu kan berkas fisik, jadi masih hilang lah, telingsut kemana gitu. Jadi ya nggak diproses, tahu-tahu udah berapa tahun berlalu, tiba-tiba datanglah mereka. Instansi harusnya nyimpan sih Kak dari dia CPNS gitu kan. Ada yang instansi juga yang lupa gitu, yang alpa tentang seperti ini gitu. Mereka juga yang nggak memfollow up udah sampai mana nih gitu kan. Ada, karena kalau mereka tidak lupa, nggak mungkin dong yang bersangkutan datang ke BKN untuk menanyakan hal itu gitu loh. Ya kan misalnya kayak pensiun nih, butuh kan SK CPNS, ya kalau nggak salah ya koreksi SK PNS misalnya, itu kan ibaratnya data-data yang mestinya biro pegawai ini punya dong gitu. Yang meskipun gue misalnya 20 tahun kerja, 30 tahun kerja dengan usia yang makin menua, bisa jadi emang lewat atau kejadian-kejadian apa di rumah gue kebakaran, kah pindah, kan akhirnya itu yang bikin
kehilangan dokumen tadi gitu. Apa nggak mungkin kan harusnya instansinya kan punya dong maksudnya. Tanpa jadinya si individu itu harus ujuk-ujuk urus lagi SKPNS ya, urus lagi SKCPNS ya misalnya. Iya, kalau info yang saya tahu ya waktu itu, kalau misalnya itu kan instansi yang ngusulin dokumennya, kan pasti dia yang bersangkutan masih punya dong berkas-berkas itu, ya kan fotokopinya atau legalisirnya gitu. Nah, pada saat dia itu udah diusulkan ke BKN untuk pensiun misalnya kan, terus nggak keluar tuh SK-nya, kan ditanyakan tuh mana SK pensiun saya, udah diusulin ke BKN. Nah dari BKN tuh kan namanya berkas fisik zaman dulu itu banyak banget yang hilang, terselingsut atau kemana gitu ya, namanya berkas fisik kan kita nggak tahu gitu, apalagi dengan usulan yang begitu banyak gitu. Nah setelah itu kan PNS itu aja terlantai lunta-lunta gitu loh, nggak ada kepastian gitu, makanya mereka tuh datang ke sini gitu. Setelah diperiksa, oh nggak ada usulannya, atau udah diterima tapi udah dikirim ke teknis mungkin. Karena dulu berkas fisik ya. Ya, karena dulu berkas fisik, makanya kita sekarang harus mengarah ke digitalisasi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut tadi itu. Nah kalau oke lah gitu kan dengan digitalisasi, apa yang membuat berbeda? Katakan tadi case-nya saya mau pensiun nih, udah 30 tahun masa kerja, tapi saya kehilangan dokumen saya nih misalnya. Apa kemudian yang membuat berbeda ketika itu pakai SISN? Kalau kita kan sekarang sudah paperless ya, yang kita terima kan juga bukan berkas fisik lagi kan. Dari instansi yang ngirim, iya, jadi tidak kemudian individu dong? Bukan, jadi tidak ada lagi yang bersangkutan tuh datang ke BKN. Kalau dulu banyak ya, pasti mau ngurus KP lah, mau ngurus PG lah, mau ngurus pensiun itu pasti banyak. Tapi kalau bisa kita lihat, mungkin di Humas ada datanya juga ya, berapa sih tamu yang ada sekarang, pasti kan berkurang jauh. Kalaupun ada, mungkin mereka nggak ngurusin mereka sendiri, pasti mereka tuh ngurusinnya instansinya, misalnya kolektif gitu, mau bertanya tentang gitu. Tapi sejauh ini selama ini sih kayaknya sudah jauh sekali berkurang untuk mempertanyakan usulan-usulan kayak gitu. Dan lagi pula sekarang kan udah transparan ya, kalau di CSN itu kan ada notifikasi juga ke instansinya nih ya. Misalnya saya periksa berkas ternyata kurang BTS ini, lalu itu ternotifikasi ke WhatsApp instansi. Jadi mereka itu dengan cepat juga, oh yang kemarin saya usulin tuh kurang loh atau salah gitu. Jadi mereka langsung dengan segera mengusulkan kembali kayak gitu. Oke, nggak sih, kayak saya ngecoba ngerangkum tadi soal SISN. Jadi gini, kayak berarti dengan SISN ini kan kemarin kita juga sempat diminta pemutahiran data ya. Artinya mestinya dengan SISN yang sekarang, kemudian data-data kita harusnya udah ada dong yang termutakhir di SISN. Jadi kemudian kalau one day saya ngusulin nih misalnya untuk pensiun atau sebagainya, berarti saya nggak perlu lagi dong ujuk-ujuk nih berkas SKCPNS saya, mestinya itu auto sudah ada di sistem SISN kita. Iya, harusnya. Mesti diusulin lagi sama instansi. Iya, begitu. Karena memang arahnya ke depan begitu ya. Tapi saat ini belum karena mungkin belum lengkap kali, belum 100% PNS yang melakukan pemutahiran itu. Jadi sampai sekarang ini masih instansi yang mengusulkan gitu. Nah, berkasnya itu mungkin kedepannya berkasnya itu dia udah nggak minta lagi ke PNS karena udah ada dong di CSN dong, tinggal ditarik-tarik aja, terus yang dirasa mau diusulkan itu tinggal dibuatkan gitu. Itu sama aja dengan mau KP nggak sih, berkas-berkas usulan KP itu? Yeah. Maksudnya kalau memang ada kemudian yang kita lengkapi lagi nggak, paling kan kayak SKP ya kan. Yeah. Kalau untuk KP kan perlu SKP 2 tahun 1 tahun terakhir gitu ya. Yeah. Jadi kalau untuk KP di CSN itu kan ada bagian-bagian harus diisi dan harus diupload. Ya, misalnya mau naik pangkat reguler, apa aja sih dokumen wajib yang harus diisi? Misalnya SKKP terakhir, terus SKP 2 tahun terakhir gitu kan. Nah, kalau misalnya itu tidak dimasukkan atau tidak diupload, itu tidak akan terkirim ke BKN. Nah, contohnya ini deh, kenaikan pangkat jabatan fungsional, dia itu kan ada angka kredit, persyaratannya lumayan banyak gitu.
angka kreditnya mencukupi, ada SK jabatannya, SKP 2 tahun terakhir. Nah, salah satu dari mandatory dokumennya itu tidak dimasukkan atau tidak diupload, itu tidak akan bisa terkirim ke BKN. Jadi harus lengkap. Nah, paling BTS yang ada itu bukannya berkas, tetapi yang paling banyak tuh salah input gitu. Salah input misalnya angka kredit, salah input TMT jabatan, seperti itu. Tapi itu bisa cepet sih. Kalau pindah instansi, ini kan kayaknya kurang banyak terinformasi ya, maksudnya untuk mutasi pindah instansi ya. Nah itu prosesnya dengan yang, mungkin ini realisasinya belum 100% kali ya. Rencana untuk kayak si pindah instansi, kayak prosesnya kayak apa dengan SIASN ini? Perlukah pengajuan berkas-berkas fisik lagi saya ke biro kepegawaian saya, baru ke BKN, atau kayak? Iya, untuk proses mutasi itu sebenarnya sama seperti KP. Tapi kan kita ada itu, kalau untuk PNS yang dimutasi dari daerah ke BKN itu kan harus ada persetujuan Kemendagri, ya kan. Nah itu harus ada tuh. Iya. Kan pindah instansi ada dari daerah ke daerah, daerah ke pusat, pusat ke daerah. Iya, jadi betul. memang harus ada dari sisi Kemendagrinya ya di situ ya. Iya. Tapi prosesnya sebenarnya kurang lebih sama aja kalau dengan sistem yang sama ya. Sama. Jadi gini loh, SIASN itu tuh bisa berintegrasi dengan aplikasi ini kita apa namanya ya, instansi yang berhubungan sama kita loh. Kayak misalnya pindah instansi kan kita berhubungan sama aplikasinya si Kemendagri tadi itu. Nah, itu bisa bersinergi tuh, bisa nge-link gitu. Jadi pada saat ada persetujuan dari Kemendagri bahwa yang bersangkutan itu bisa boleh pindah, itu udah ada notisnya di SIASN. Nah, nanti juga ada tuh ke depannya untuk layanan jabatan fungsional utama. Nah, itu ngelinknya ke SIAPP, Setnek, gitu. Berarti berarti bisa memungkinkan soal gaji juga, pensiun juga dengan kayak Kemenkeu mungkin, dengan Taspen mungkin, bisa jadi. Ya mungkin ke depannya gitu, jadi kita bisa bersinergi dengan instansi, apa ya, rekanan ya namanya mungkin ya, instansi rekanan kita dalam hal pelayanan kepegawaian gitu, yang instansi yang berhubungan dengan kita lah, BKN kayak gitu. Bersinggungan dengan mereka juga ya kewenangannya. Tapi tentu saja datanya nggak dibuka semua, pasti kan yang berhubungan aja, yang berhubungan dengan layanan itu aja yang dibuka datanya, seperti itu. Sebenarnya kalau ini udah terrealisasi bagus sih Kak. Maksudnya kayak katakan mau pensiun gitu atau penggajian kan, katakan mau pensiun, otomatis kan kita nggak perlu ribet-ribet ke Taspennya misalnya kan. Ibaratnya dengan dia terintegrasi dengan SIASN, dia sebagai pengguna juga, akhirnya kan dia juga bisa nge-track sendiri kan tanpa si individu PNS-nya yang harus ke Taspen lagi, bawa berkasnya dari instansinya, dari BKN baru lapor lagi ke Taspen. Mestinya kan nggak kayak gitu lagi dong dengan berbagi pakai si SIASN. Ya itu, jadi kita mungkin berproses ya, kalau gitu itu yang Mbak Desi, kita berproses dari mulai dulu kan CSN sebenarnya juga bukan barang baru lagi ya. Sebenarnya dari tahun 2021 itu kita sudah melakukan pilot project untuk usulan kenaikan pangkat, itu udah mulai awal 2021, tapi hanya beberapa instansi pusat dan instansi daerah gitu. Jadi kalau nggak salah tuh udah 4 kali piloting project nih si ASN ini. Nah baru di April 2023 ini kita buka semua instansi untuk menggunakan SIASN itu. Jadi mungkin kedepannya mungkin akan seperti itu gitu, akan lebih bisa mengcover semua layanan kepegawaian, nggak cuma KP pindah instansi sama pensiun aja, tapi kenaikan jabatan kayak tadi, mungkin pensiun bisa ngelink ke Taspen juga. Jadi kan pencantuman gelar sudah menggunakan ya penetapan banyak banget. Iya benar. Berarti ini kalau dari penjelasan Katina tadi berarti ibaratnya masih ongoing lah ya proses. Ya, tapi ongoing. Secara bertahap ada yang mulai terrealisasi, tapi belum 100% lah ibaratnya. Ada target sendiri dari kedeputian bidang mutasi. Ini pokoknya harus jadi 100% tahun sekian gitu. Ada target sendiri nggak? Kalau untuk target kita tuh sebenarnya untuk 100% ini. Seluruh urusan kepegawaian bisa nih pakai skema dengan SIASN. Untuk KP aja deh mungkin ya, untuk KP itu kita udah ada targetnya. Untuk 3 layanan tadi tuh udah ada targetnya. Mungkin di layanan berikutnya sedang dalam proses juga nih. Karena kan harus membangun juga dong sistem. Kalau nggak salah sekarang itu kita lagi membangun sistem pengadaan. Jadi untuk NIP CPNS. Ya itu lagi dibangun.
sistemnya. Nanti ke depannya kita pakai si ASN itu. Mungkin ya diharapkan tahun depan ya udah bisa ya. Untuk Seperti itu. KP ya? Untuk pengadaan, untuk ngenip CPNS itu mungkin tahun depan udah bisa pakai si ASN karena sekarang masih pakai SAPK kalau nggak salah sih. Berarti 3 item ini tadi yang dimaksud yang mungkin duluan untuk di-push berbagi pakainya dengan ASN ini tadi pelayanan kenaikan pangkat, pindah instansi rotasi dan pensiun ya. Karena ini 3 layanan yang sebenarnya setiap harinya banyak sekali yang usulannya. Pokoknya banyak kebutuhannya paling banyak ya mungkin ya. Dan apa istilahnya kalau dia dari tadi ngomongin ASN lagi itu berarti kayak rumah datanya ASN nggak sih? Iya. Rumah datanya ASN yang bisa dipakai. Ini kan kalau nggak salah dari targetnya BKN kontribusinya SPBE ya kalau nggak salah. Iya. Satu data Indonesia. Tujuannya memang itu. Kalau dilihat sih sebenarnya si ASN ini tuh udah jadi apa ya? Udah jadi maskotnya BKN nggak sih? Karena kan kita tuh BKN kan memang harus merangkum semua data kepegawaian secara nasional kan. Nah inilah si ASN ini, makanya kita menggaungkan dan bisa melakukan segala macam urusan layanan kepegawaian lewat via si ASN ini. Seperti itu. Mungkin kalau kenapa ditanya baru sekarang ya karena satu data Indonesia impresnya juga belum lama ini ya. Satu data Indonesia SPB ini kan ada kaitannya, ini kan turunan dari arahan Presiden kan. Ya, jadi kalau dari kenapa nggak dari dulu sih melakukan penyederhanaan ini ya mungkin karena arahan satu data Indonesia-nya belum lama ini ya. Jadi emang kita juga merealisasikannya juga ya istilahnya nggak kemudian ya bertahap lah ya, nggak kemudian langsung 100% berubah gitu kayak transformer, nggak juga. Nah ini terakhir mungkin Kak Tina, mungkin dari sisi ASN cara ibaratnya menyebutkannya agar mereka itu mudah mengusulkan urusan-urusan kepegawaiannya. Sebenarnya si ASN ini udah mudah ya kalau menurut saya karena udah dibuktikan gitu. Tapi balik lagi ya kan dari PNS-nya itu sendiri harus ada kesadaran untuk memutakhirkan datanya. Lalu instansi daerah dan pusat juga harus membina pegawainya sendiri dengan cara apa? Dengan cara mensosialisasikan pemutakhiran data agar data-data yang ada di si ASN itu selalu terupdate gitu. Nah, pada saat nanti yang bersangkutan mau diusulkan kenaikan pangkatnya atau dia mau pindah atau dia mau pensiun, itu data sudah update semua. Jadi nggak ada lagi namanya yang kekurangan berkas atau berkas salah atau belum update. Seperti itu sih. Jadi harus bersinergi antara PNS itu sendiri, instansinya dan BKN. Oke, berarti intinya pemutakhiran yang kita diminta untuk melakukan pemutakhiran mungkin di awal kelihatannya ribet, rumit, tapi ini karena memang proses kita menuju si ASN tadi ya, artinya kita kalau misalnya kita lakukan pemutakhiran, kemudian data kita bisa update dengan si ASN, ke depan kita nggak ribet lagi dong dengan data kita mestinya begitu ya. Mudah-mudahan nih segera terrealisasi 100% ya. Supaya kita nggak ribet juga nih dan cukup ribet lah dengan pekerjaan sendiri tapi nggak perlu ribet dengan urusan kepegawaian kita. Demikian obrolan kita di BKN Talk kali ini dengan emang bisa yang mudah pelayanan kepegawaian ASN. Saya Desi, sampai jumpa di BKN Talk berikutnya.